teman-teman dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis kita. Ayo teman-teman, kita gaspol. Chapter 62-63. CEO tampan ternyata suamiku. Danu sangat bahagia melihat putranya yang sangat menggemaskan berada di dalam gendongannya. Dia benar-benar sangat bersyukur bisa memilikinya. "Ma, bagaimana cara meletakkannya?" tanya Danu benar-benar tidak berani untuk bergerak. Dia merasa takut jika baby kecilnya kenapa-kenapa. "Kamu ini, sudah jadi papa belum bisa menggendongnya," gerutu Mama Rena sambil mengambil alih baby Al. "Aku kan masih takut menjatuhkannya, Ma, dia masih sangat kecil dan rapuh," jawab Danu membela diri. "Cek, dasar," ucap Mama Rena berdecak kesal. "Kamu harus belajar menggendongnya, ingat. Walau kamu sesibuk apapun tetap harus meluangkan waktumu untuk anak-anak dan istri kamu. Apalagi masih bayi seperti ini, istri kamu akan kurang istirahat. Jadi Mama minta kamu bisa menggendongnya di saat seperti ini," ucap Mama Rena dengan panjang lebar menjelaskan pada Danu. "Iya Ma, aku akan belajar," jawab Danu dengan semangat. "Bagus, dulu juga papa kamu seperti itu. Karena mau belajar akhirnya bisa menggendongmu waktu bayi," ucap Mama Rena. Tidak lama kemudian Papa Wijaya sudah masuk kembali dengan Big Darmi yang membawakan makanan untuk majikannya. Ini sudah waktunya untuk makan malam. Setelah Big Darmi mengantarkan makanan langsung pulang kembali setelah mengambil pakaian kotor juga untuk dibawa pulang. Danu, Mama dan papanya sedang menikmati makan malam bersama. Sedangkan Soraya dan Baby Al sedang tertidur lelap. "Dan, apa kamu tidak mau kembali ke mansion kita yang di ibu kota? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi izinkan Papa untuk pensiun. Papa sudah tua, Papa hanya ingin bersama dengan cucu Papa di rumah. Sedangkan WJ Corp kamu yang handle," tanya Papa Wijaya dengan panjang lebar. Papa Wijaya memang sudah lama menginginkan bisa berada di rumah, tidak selalu disibukkan dengan pekerjaan terus-terusan. Makanya Papa Wijaya ingin Danu kembali, sedangkan di sini sudah diserahkan pada orang kepercayaannya saja. "Iya Pak, aku juga sudah berencana untuk kembali. Tapi aku harus bicara dulu dengan Soraya, aku belum jujur siapa aku sebenarnya. Jadi aku meminta waktu pada Papa," jawab Danu sambil menatap wajah papanya yang sudah sangat tua. "Papa izinkan, tapi jangan terlalu lama. Papa sudah lelah dan, jadi secepatnya kamu bicarakan dengan Soraya," ucap Papa Wijaya dengan serius. Danu hanya mengangguk setuju. Dia tidak mungkin menolak dan mengulur waktu lagi. Karena dia sudah menemukan wanita yang sangat baik juga sudah memberikannya keturunan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dia tetap tinggal di sini. Sedangkan di tempat lain saat ini Rina memang sudah menjadi satgel, dimanapun dia berada akan terlihat murung dan tidak pernah ceria kembali, semenjak seseorang yang membuatnya menjadi gelisah dan juga selalu membayangi hidupnya sudah memiliki keluarga. "Rin, gue perhatikan lu sering banget melamun. Ada masalah?" tanya teman kerjanya, sebut saja namanya Risma. "Sotoy lu," ucap Rina cuek tidak menanggapi. "Gue bukannya sotoy Rin, gue siing banget liat lu diem sendiri kayak sekarang. Gue kayak kagak kenal lu tahu," ucap Risma yang memang sering memperhatikan Rina. "Bukan urusan lu kan. Lagian siapa lu nanya-nanya urusan pribadi gue?" tanya Rina dengan telak pada wanita yang suka kepo padanya. "Gue nanya baik-baik ya sama lu. Kenapa lu nyolot?" ucap Risma tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Rina. "Whatever," jawab Rina sambil berlalu pergi dari cewek tukang gosip. "Sialan tuh cewek. Awas saja nanti, gue bikin perhitungan," ucap Risma dengan kesal. Sedangkan di seberang sana ada Siva dan Sinta yang masih bekerja di pabrik. Mereka berdua memang masih berteman seperti waktu masih bertiga.
Karena yang selalu menyokong mereka sudah keluar, mereka berdua tidak pernah membuat masalah. Apalagi mereka memiliki pengawas yang sangat kejam dan juga tidak bisa diajak bernegosiasi sedikit pun juga. Jadi mau tidak mau mereka berdua tidak pernah membuat masalah lagi dengan para karyawan lain. Sif, gue ngerasa si Rina memang sedang ada masalah deh. Lu lihat saja kan beberapa bulan terakhir dia selalu murung dan tidak pernah ngajak ribut kita. Iya nggak sih? Tanya Sinta. Whatever, gue nggak mau ngurusin tuh orang. Gue lagi fokus ngejar karir gue, kali aja gue bisa ditarik ke kantor pusat, jawab Siva masih dengan makanannya. Iya juga ya. Semenjak kita nggak deket lagi sama Sylvia hidup kita kayak jungkir balik. Mulai selalu berhemat supaya gaji bisa sampai 1 bulan, ucap Sinta mengeluhkan tidak dekat dengan Sylvia lagi. Kalau gue malah seneng bisa jauh. Gue bisa jadi diri gue sendiri, nggak harus menjadi bot, di hadapannya, jawab Siva yang memang sudah tidak suka dengan Sylvia. Itu sih lu. Kalau gue kan seneng bisa minta apa saja yang gue mau tanpa susah payah, ucap Sinta lagi. Makanya lu dijadikan sebagai kacu, gengnya dia doang. Kalau gue si ogah, jawab Siva kembali. Mereka berdua akhirnya berdebat. Karena mereka tidak sependapat. Mereka memang contoh teman yang menerima ada apanya. Sore hari saat semua karyawan pabrik sudah pulang semuanya, Rina juga sedang berjalan menuju kampusnya, karena dia tidak mau harus bolak-balik. Dia sengaja sudah membawa perlengkapannya. Hari ini dia hanya akan menemui dosen pembimbingnya untuk mengurus masalah skripsinya. Dan disinilah dia berada, dia baru saja sampai di depan ruangan dosen killer yang akan menjadi pembimbingnya. Permisi Pak, ucap Rina saat memasuki ruangan dosennya. Duduk, titah dosen killer saat Rina sudah memasuki ruangannya. Terima kasih Pak, jawab Rina langsung duduk berseberangan dengan dosennya. Setelah duduk Rina mengerjakan semua yang ditugaskan untuknya, sesekali dia bertanya pada dosennya. Setelah mengerjakan semuanya Rina langsung pulang. Karena waktu sudah lumayan larut, Rina berjalan menuju keluar dari gerbang kampusnya. Tin. Cek 3 TTT. Hampir saja Rina tertabrak jika yang mengendarai mobilnya tidak segera menginjak pedal rem tepat waktu. Hei! Kalau jalan itu lihat-lihat, jangan asal nyebrang saja. Sudah bosan hidup apa? Ucap pengemudi mobil tersebut pada Rina. Sedangkan Rina yang masih syok hanya diam mematung sambil tangannya menutup kedua telinganya. Tak berapa lama ada seseorang yang datang dan langsung memeluknya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya orang itu. Lalu tiba-tiba Rina pingsan di pelukan seseorang yang menolongnya. Hei bangun! Yah malah pingsan, ucapnya lalu membawanya menuju ke dalam mobilnya yang terparkir tidak jauh. Kenapa kamu pucat sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seseorang itu yang ternyata adalah Rudy. Rudy baru saja bertemu dengan kliennya yang kebetulan berada di dekat kampus Rina. Dan saat dia akan pulang dia melihat Rina yang akan menyeberang tidak melihat-lihat dan hampir saja tertabrak. Dan sekarang dia membawa Rina ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Walau tidak terluka tetap harus diperiksa, mungkin dia merasa trauma. Tidak lama kemudian dokter datang memeriksa Rina dan dia tidak kenapa-kenapa, cuman syok saja. Dan jika sudah sadar bisa langsung pulang. Rudy sudah merasa lega, dia tidak cemas lagi seperti tadi. Tadi saat melihat Rina hampir tertabrak mobil jantung Rudy hampir saja mau copot. Jika jantungnya buatan Cina atau Jepang memang akan copot. Untung saja ciptaan Tuhan jadi tidak kenapa-kenapa. Chapter 63. Rudy masih setia menjaga Rina yang masih belum sadarkan diri. Dia hingga mengantuk dan akhirnya tertidur di samping Rina dan terus menggenggam tangannya. Rina sadar, dia merasa bingung. Dia berada di mana? Lalu dia menoleh ke samping ada seseorang yang menelungkupkan wajahnya dan tangannya menggenggam tangan Rina. Rina menarik tangannya dari genggaman tangan seseorang pria itu. Ternyata pergerakan Rina membangunkannya.
Rina begitu terkejut melihat siapa yang berada di dekatnya dan juga menggenggam tangannya. "Kamu sudah bangun?" tanya Rudy sesekali dia menguap karena mengantuk. Rina tidak menjawab dan tidak melakukan apapun, dia ingin segera bangkit ingin pulang. Tapi ternyata tangannya dicekal oleh Rudy. "Om, aku mau pulang. Tolong lepaskan aku," ucap Rina sambil mencoba melepaskan tangannya dari genggaman tangan Rudy. "Kamu tidak lihat jam berapa sekarang?" tanya Rudy yang tidak melepaskan genggamannya juga masih menatap wajah Rina. "Tapi aku harus pulang. Aku tidak nyaman di sini. Lagi pula Om nanti dicariin istrinya. Aku nggak mau disebut wanita tidak benar. Jadi lepaskan aku, biarkan aku pulang," ucap Rina yang mencoba untuk menahan air matanya jatuh. Dia langsung turun dari berangkar dan berjalan keluar. Hingga dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Rina berjalan menyusuri jalanan yang biasa dan ini terasa sangat sepi. Pada saat dia akan masuk tiba-tiba dia mengingat jika tasnya tertinggal di rumah sakit. Dia mau balik lagi tapi tidak jadi karena Rudy sudah berada di belakangnya. "Kamu meninggalkan ini," ucap Rudy memberikan tas milik Rina. "Terima kasih Om," ucap Rina menerima tasnya dari tangan Rudy dan mengambil kunci kosannya. Dia langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun lalu mengunci pintunya. Barulah Rina menangis di dalam sambil membekap mulutnya supaya tangisnya tidak terdengar. "Kenapa di saat aku mau melupakannya justru aku bertemu kembali dengannya? Aku tidak sanggup jika terus bertemu seperti ini. Kenapa ya Allah, tolong jauhkanlah dia jika dia bukan jodoh hamba. Hamba tidak mau merusak hubungan suci mereka," ucap Rina menangis sesegukan sambil terus berdoa. Dia benar-benar sangat rapuh saat ini. Dia sudah menyadari perasaannya, jika dia sudah mencintai Rudy. Laki-laki yang sudah membuat hatinya luluh dan mulai membuka hati untuk seorang laki-laki kembali. Tapi di saat bersamaan juga dia mengetahui jika laki-laki yang dia sukai ternyata sudah berkeluarga. Bukan hanya itu, dia sudah memiliki seorang putri yang sangat cantik. Rina menangis cukup lama dan akhirnya dia tertidur karena lelah menangis. Sedangkan di luar kosan Rina, Rudy masih berdiri di balik pintu kosan. Dia sayup-sayup mendengar tangisan Rina, karena suasana sudah malam dan juga sepi. Jadi tangisan Rina terdengar oleh Rudy, dia merasa bingung. Kenapa Rina menghindarinya terus? Dia tidak mau berdekatan lagi dengannya. Jangankan dekat setiap bertemu yang biasanya akan berdebat sekarang Rina selalu menghindarinya seperti tadi. "Apa kesalahanku pada kamu Rin? Sehingga kamu selalu menghindariku? Apa yang..." "Tunggu. Dia bilang keluarga. Apa mungkin dia pernah melihatku dengan Sofia dan anaknya? Jika iya, dia sudah salah paham," gumam Rudy saat dia mengingat setiap kata yang tadi Rina ucapkan tadi sebelum pergi. "Rina, aku tahu kamu juga memiliki perasaan yang sama seperti yang aku rasakan. Tolong jangan menghindariku lagi," gumamnya langsung pergi dari tempat kos Rina. Rudy juga berjalan dengan gontai menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari kosan Rina. Dia langsung menunjukkan mobilnya menuju rumah kontrakannya juga. Dia berencana ingin berbicara nanti siang dengan Rina. Dia ingin memastikan jika Rina juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Rudy langsung merebahkan dirinya setelah membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, dia berencana ingin menemui Rina gagal karena tiba-tiba Sofia datang dan mengagetkannya. "Rat, bisa tolong aku kan? Safia sakit Rat. Tolong bantu aku membawanya ke rumah sakit. Aku tidak mungkin membawanya sendiri karena mami dan papi aku tidak ada. Tolong Rat," ucap Sofia yang sudah berada di hadapannya. Rudy mau tidak mau membantu Sofia. Dia membawa anaknya Sofia menuju rumah sakit terdekat. Dan saat bersamaan Rina juga ingin menjenguk Soraya yang habis melahirkan putra pertamanya. Rina semakin sakit melihatnya, betapa Rudy terlihat panik saat menggendong tubuh kecil yang sedang berjalan menuju ruangan UGD. Begitu juga dengan Rudy yang melihat Rina berjalan,
dengan seorang pemuda yang sering dia lihat berada di rumah sakit yang sama. Yang membuatnya sakit adalah, Rina menggenggam tangan pemuda yang selalu bersamanya. Rudy jadi ragu untuk menjelaskan semuanya pada Rina. Dia tidak mau jika dia merusak hubungan Rina dengan pemuda itu. Rudy juga akan menghindari Rina jika bertemu dengannya tidak sengaja. Seperti hari-hari biasanya Rina lalui. Dia bekerja dan juga kuliah, dia juga sering jalan berdua dengan Erik dimanapun itu pasti berdua. Hingga mereka berdua berpapasan saat berada di sebuah kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Rudy sedang menemani Sofia dan juga anaknya untuk makan di cafe dan Rina juga sedang bersama dengan Erik. Mereka berdua seperti pasangan muda yang sangat serasi. Begitu juga dengan Rudy yang sedang berpenampilan kasual terlihat sangat tampan dan juga berkarisma sedang bersama dengan seorang wanita cantik dan juga anak kecil. Terlihat seperti keluarga bahagia. Mereka seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka seperti layaknya orang asing yang tidak saling mengenal. "Rin, kamu baik-baik saja kan?" tanya Erik saat melihat mereka bertiga seperti sangat bahagia. "Aku baik-baik saja Rick," jawab Rina menampilkan senyuman tipisnya seperti biasa. Dan Rudy bisa melihatnya, betapa hatinya berdenyut nyeri melihat Rina bisa tersenyum untuk laki-laki lain. Bukan untuk dirinya. Sakit, tentu saja. Sofia yang melihat arah tatapan Rudy sangat tidak suka. Dia ingin menjauhkan Rudy dari wanita muda itu, dia ingin hanya dia yang menjadi satu-satunya wanita yang dekat dengannya dan juga menjadi pendampingnya lagi. Bukan yang lain. Rudy terus memandangi Rina yang lumayan jauh dari mejanya. Sofia yang sudah kesal lalu membuat anaknya menangis dan benar saja, Rudy langsung mengalihkan pandangannya dari Rina menjadi pada anaknya Sofia. "Kamu kenapa sayang?" tanya Rudy pada Safia anaknya Sofia. Safia masih menangis dan akhirnya Rudy menggendongnya hingga tenang. Sofia merasa senang bukan kepalang. Dan saat bersamaan juga Rina menatap ke arah mereka bertiga. Pemandangan yang sangat membuatnya sakit hati terlihat. Di mana Rudy dengan perhatian dan kasih sayangnya menggendong anak kecil itu yang sedang menangis. Tapi dia tidak boleh seperti ini terus, bisa-bisa dia benar-benar akan merusak kebahagiaan mereka. Rina juga seorang wanita, bagaimana perasaannya jika suami dan juga ayah dari anaknya ada yang menyukai atau bahkan merebutnya. Dia pasti merasakan sakit, sama halnya yang dirasakan oleh wanita yang bersama dengan Rudy. Rina tidak mau dicap sebagai pelakor, dia tidak bisa seperti ini. Dia harus bisa melupakan Rudy. "Rin, apa kita pergi saja? Sebelum kamu merasa lebih sakit lagi," ucap Erik hati-hati. Dia tidak mau jika Rina merasa tersinggung dengan ucapannya. Erik juga pernah mengalami hal yang sama dengan Rina, tentu tahu bagaimana sakitnya cinta yang berlabuh pada orang yang salah.